celana, jubah, sarung yang menutup mata kaki, maka orang itu dalam hadis lain ma asfalal ka'baini finnar, yang di bawah mata kaki tempatnya neraka. Satu hadis. Lalu satu hadis ini dijadikan sebagian orang sebagai dalil untuk memasukkan orang dalam neraka. Siapa yang celananya dalam mata kaki masuk neraka. Karena bapak ini takut dimasukkan dalam neraka, maka dilipatnya kaki celana. Takut masuk neraka gara-gara itu. Padahal ada hadis lain mengatakan la yanzurullah, Allah tidak memandang. Mana Allah tak memandang? Allah tidak merahmati orang yang kaki celananya menutup mata kaki. Man jarra thawbahu, kalau kaki celananya itu menutup mata kaki, khuyala, karena sombong. Dalam hadis lain batara, karena sombong. Jadi yang dimaksud dari dua hadis itu, kalau angkuh sombong masuk neraka, kalau tidak angkuh tidak sombong maka tidak sampai hukumnya haram. Kalau sombong haram, kalau tak sombong tidak haram, kata Imam Syafi'i. Kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, dua kitab, satu lagi kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Kata Imam Syaukani dalam kitab Nailul Awtar, kata Imam San'ani dalam Subulus Salam, kata Syekh Yusuf Qardawi dalam bukunya Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah, kata Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, kumpulan fatwa-fatwa Al-Azhar. Itulah pendapat yang saya ambil. Jadi di situ ada sebabnya. Kalau sombong, di hadisnya memang ada di riwayat Nasai ya, orang yang matahtal ka'bain finnar, yang di bawah mata kaki di neraka. Jadi apa arti kelarangan untuk berpakaian yang jingkrang itu? Ternyata Nabi mengatakan khuyala. Saya sudah jelaskan berkali-kali ya. Nabi SAW dalam Kitabul Libas, bab pakaian di Sahih Bukhari, hadis pertama Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Beliau keluar dari rumahnya, yajurru sawbahu, sarungnya di bawah mata kaki. Saat itu terjadi kusuf, matahari gerhana, lalu beliau langsung sholat dan sarungnya di bawah mata kaki. Diterima nggak sholatnya? Yang nggak diterima itu yang khuyala, yang dia berkhayal lagi sholat. Gua nih pengikut sunnah nih ya. Terbayang begitu nggak lagi sholat? Kalau ya, sholatnya nggak diterima. Karena dalam sholat kita nggak boleh memikirkan diri, kita harus kemudian tawajjuh ilallah. Inni wajjahtu wajahya, aku hadapkan wajahku kepada Allah, malah mikirin sarung sama celana ya. Jadi nggak boleh. Jadi silakan yang jingkrang amalkan hadis Ibnu Umar ya, yang di bawah mata kaki amalkan hadis Abu Bakrah dan Abu Bakar. Hadis-hadis sampai kepada kita ada di Abu Daud, kemudian bagian pertama ya, nomor 187. Teman-teman sekalian, di hadis pertama, satu kali saya persingkat saja, Nabi SAW sedang duduk dengan para sahabat, tiba-tiba lewat seseorang. Ketika lewat seseorang ini, Nabi mengatakan, lihat kalimatnya, Nabi mengatakan di makna beliau sampaikan, orang yang pakaiannya melebihi batas mata kakinya, lihat, maka tempatnya di neraka. Famaq'aduhu finnar, tempatnya di neraka. Jelas ini? Belum, karena belum selesai kalimatnya. Bagaimana Anda bisa jelas, gitu kan? Baik. Di sini kemudian Abu Bakar langsung berkata, ya Rasulullah, bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan saya? Karena izar saya, izar itu sarung, ya, sarung saya, pakaian saya juga melebihi mata kaki. Kata Nabi, kamu tidak termasuk dalam ini. Yang harus dibaca, keadaan isbal sebelumnya sudah ada. Orang-orang menggunakan pakaian sebagian melebihi batas mata kakinya, sudah ada. Cuma Nabi tidak pernah mengeluarkan kalimat. Ketika orang tadi lewat, baru keluar kalimat tadi. Apa yang dimaksudkan oleh Nabi? Nah, dari sini sesungguhnya ketika hadir kalimat-kalimat tadi, sahabat-sahabat senior di samping masih ada yang junior, namanya Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma itu masih kecil. Maka disampaikanlah kepada beliau ini oleh Nabi SAW dengan kalimat bahasa yang dipahami. Kan anak-anak biasanya belum paham bahasa kiasan ya, bahasa tinggi gitu ya. Pada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu disampaikan oleh Nabi SAW, kamu jangan sombong seperti orang yang melebihkan pakaiannya di bawah mata kakinya. Orang seperti itu maka tempatnya di neraka. Jadi di sini ada dua kalimat. Satu, Nabi menyebutkan kalimat umum yang tanpa menyebutkan kalimat sombong. Sedangkan di sisi lain menjelaskan pada Ibnu Umar memasukkan kalimat sombongnya khailah di sini.
Maka dikumpulkanlah oleh para ulama hadis-hadis ini, bahkan banyak sekali hadisnya. Diterapkan metode al-jam'u wat tawfiq, mengumpulkan semua hadisnya, diambil isyarat hukum. Ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan isbal ini bukan isbal mutlak berbicara tentang pakaiannya, tapi berbicara tentang sifat yang melekat pada orang tadi. Karena orang ini ketika lewat menampilkan kemegahan dirinya. Nah, jadi begitu dia lewat, dia ingin pamer, ini saya lah. Maka disoallah oleh Nabi SAW. Maka pendapat yang pertama dari kalangan para ulama mengatakan hadis isbal ini ilatnya, sebab Nabi menyampaikannya bukan karena pakaiannya, karena yang lain pun dengan pakaian yang sama tidak disoal, cuman karena kesombongan yang melekat pada orang itu, ingin pamer dengan keadaannya.